nanti siapapun bisa menjadi narasumber. Kok saya kemarin lihat itu di Facebook ada Bu Alvina di depan, berarti kan semua kan bagian ayat 1, 2, 3. Apa nih? Oh iya, berkaitan dengan ekonomi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di sini saya akan membagikan materi yang dimana mungkin Bapak Ibu juga akan cinta, bangga dan paham rupiah. Ada nggak Bapak Ibu yang tidak cinta, bangga dan paham rupiah? Kalau cinta itu maksudnya apa Bapak Ibu? Suka, menyayangi dan menjaganya biar nggak dijamah orang lain. Oh iya, berarti aku yang bisa menjaga. Apa Bapak Ibu cinta apa? Kita ben-ben sih. Demi cintanya Bapak Ibu menghargai, meskipun uang Rp1.000 Bapak Ibu menyimpannya seperti saya. Saya kalau nemu uang di jalan Rp1.000 saya ambil Bapak Ibu. Ya. Kalau bangga Bapak Ibu, awas. Bangga itu apa Bapak Ibu? Bangga itu suka. Bangga itu merasa mengagumi. Marem. Bangga itu suka dan senang di dekatnya, Bu. Ingin memegang terus. Kalau nggak ada uang bagaimana Bapak Ibu? Pusing. Nggak kasih makan. Pusing nggak kasih makan. Apalagi tanggal-tanggal sekarang ya Bapak Ibu ya. Iya. Rasanya kepengennya dok Bu Erni ya. Itu bangga ya Bapak Ibu ya. Kalau paham Bapak Ibu? Apa namanya? Itu uang Rp1.000, itu uang Rp5.000. Yang paling kecil nominalnya berapa Mbak ya? 1 rupiah. 1. Yang fisik kok ya? Ya itu tadi apa latihan dari cinta, bangga dan paham rupiah. Jadi Bapak Ibu paham. Ini uang yang 50.000, ini yang 100.000,
Ini yang Rp1.000, yang paling kecil yang bisa digunakan untuk membeli terigu. Ini ya, itu nggih. Terus setelah itu pada uang kita rupiah itu pengelolaannya dimulai dari perencanaan. Perencanaan itu nanti bagaimana uang itu akan diedarkan, berapa banyak yang akan diedarkan oleh Peruli yang mencetak ya dari Bank Indonesia. Setelah itu dicetak oleh Peruli, setelah itu dikeluarkan Bapak Ibu, dikeluarkan kepada kita yang nantinya akan kita pakai untuk belanja. Setelah dikeluarkan itu diedarkan, setelah diedarkan dicabut itu dalam arti uang-uang yang tidak layak diedarkan atau sudah rusak itu dicabut kembali oleh Bank Indonesia. Itu pencabutan setelah penarikan ya Bapak Ibu. Dari situ uang-uang tersebut dimusnahkan dengan apa ya? Dengan mesin pemusnahan uang. Itu apa? Peredaran uang yang kita pakai sampai saat ini itu seperti pasal 11 ayat 1 itu Bank Indonesia melakukan pengelolaan rupiah yang mencakup tahapan perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, serta pencabutan dan penarikan dan pemusnahan. Itu yang lakukan oleh Bank Indonesia. Jadi cinta bangga rupiah itu tadi yang Bapak Ibu sebutkan ya, itu dalam arti cinta rupiah itu adalah sayangi rupiahmu, jangan dibuang ya Bapak Ibu ya, jangan dibuang. Terus bangga rupiah itu adalah simbol kedaulatan bangsa, di mana simbol kedaulatan bangsa itu dengan memahami rupiah sebagai alat pembayaran yang sah serta alat pemersatu bangsa. Itu bangga rupiah. Setelah itu paham rupiah yaitu perwujudan kemampuan masyarakat untuk menggunakan uang secara bijak serta berbelanja. Jadi Bapak Ibu kalau berbelanja itu secara bijak ya, digunakan sebagaimana mestinya, jangan boros. Itu paham rupiah. Itu Bapak Ibu. Jadi enggak boros gitu. Itu saja mungkin dari saya untuk cinta bangga rupiah. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga rupiah. Ya, tanya Bu. Tanya Bu. Kapan latihan Bu? Tidak ada yang tanya. Banyak Bu.
jadian. Ya. Sing tanya iki rong enek ijone. Ayo ndang sing ajeng ndang tanya. Wis tanya. Wis ajeng kok ora sido. Loh, aku belum ditunjuk. Ayo ndang. Bupati ayo tanya. Ya, Bupati. Loh, telur. Ekonominya gak oleh wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Bahwasanya kita selalu cinta, bangga dan paham terhadap rupiah. Bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari dalam melaksanakan wujud cinta kita kepada rupiah, bangga kita terhadap rupiah dan paham kita terhadap rupiah. Di dalam slogan BI diwujudkan dengan 5J itu ya Bu ya? Iya. 5J mungkin teman-teman nanti bisa men-sharing, artinya memberikan gambaran cinta bangga terhadap rupiah itu seperti apa. Terima kasih. Cinta tanah air. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan dibasahi, jangan Bapak Ibu. jangan diremas. Wujudnya kalau apa, dengan uang itu kita harus menyimpannya dengan baik, tidak boleh jangan dilipat, jangan dicoret, ya, seperti ini. Jangan ditaples. Jangan digandakan. Basahi, iya, jangan dibasahi. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan ditaples, jangan diremas, jangan dibasahi. Wajib. Jadi kalau paham rupiah itu ya, kita harus belanja dengan bijak, jangan apa ya, jangan boros, menyimpannya juga yang rapi, jangan diwel-wel. Tapi kayak saya kan habis belanja gitu, kadang saya uang-uang gitu ya. Sebenarnya nggak boleh ya, tapi terus soalnya ke susu Bu Erni ya. Tapi dari mata rapikan lagi, habis belanja terus tak uang-uang. Hadiah untuk Bu Peti. Bisa menjawab. Terus Pak Rasa lagi Bapak Ibu. Monggo Bu Ani. Bu, tapi kan harus bijak untuk menyimpan apa? Untuk menggunakan uang. Kan di situ kan kita harus hemat ya Bu. Tapi kita kan kalau harus hemat, uangnya ada di rumah kan nilainya turun. Terus kami selalu mendepositokan. Lah sekarang deposito nilainya apa? Turun ininya, persentasenya. Oke, kalau mau beli tanah juga duitnya sekurang. Utang ini Bu Erni. Tenang saja. Gimana?
kena administrasi. Itu dibutuhkan, nggak dicukup-cukup. Bagaimana caranya? Kalau disimpan sendiri nanti takut ini. Ikan mas. Investasi ya. Mas nanti turun ya? Itu teman Q itu kenapa kok diturunkan itu nilai depositonya itu? Dari siapa? Dari siapa? Kalau bicaranya seperti itu sekarang jadi orang jadi menarik depositonya semua. Memang tujuannya itu Bu. Sama itu Tergantung dari satu sendiri. Mau ditaruh di bank atau disimpan sendiri. Tapi itu semua seperti ini Bang, dimulai dari diri sendiri. Ya. Bagaimana kita mau menyimpan uang itu bisa apa? Yang benar itu diinvestasikan dalam bentuk tanah. saya mau menambahkan ya pertanyaan dari Kami Wijak. Kenapa bunga bank itu sekarang turun gitu? Nilai deposito juga turun. Bapak Ibu kita paham bahwa di negara kita menggunakan kurs mengambang terkendali, ya. Sehingga ketika nilai atau nilai uang kita turun, berarti kita harus mengendalikan atau pihak Bank Indonesia harus mengendalikan dengan cara menurunkan suku bunga semacam itu. Jadi pengendalian tetap dari Bank Indonesia sehingga naik turunnya nilai rupiah itu kan juga tergantung pada pasar, ya. Jadi makanya kita menggunakan kurs mengambang terkendali. Kalau dulu kita menggunakan kurs tetap, ya, di sebelum terjadinya inflasi di tahun 96 itu kita masih menggunakan kurs tetap, di mana nilai kita tetap terhadap dolar, terhadap mata uang asing. Kenapa saya katakan dolar? Karena dolar itu adalah mata uang internasional yang dianggap paling stabil. Kita itu dulu sebelum inflasi kita itu per $1 cuma Rp3.000. Sedangkan sekarang nilai dolar itu kisarannya 14.000, 15.000, 16.000 naik turun semacam itu, tapi nggak pernah turun ke 3.000 lagi seperti sebelum terjadinya inflasi. Sekarang yang saya tanyakan, tutup dulu. Sekarang yang saya tanyakan, ciri-ciri uang. Siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri uang? Ya, Pak Prima dulu, Pak Prima. Silakan Pak Prima. Tidak mudah dipalsukan, tidak mudah rusak. Terus tidak mudah dipalsukan, tidak mudah rusak. Begini tuh. Kurang lengkap, ada yang mau melengkapi? Ya, Bu Martina. Diraba, bisa diraba, diterawang. Yang dikatakan Bu Martina, dilihat, diraba, diterawang. Itu adalah cara mengenali uang asli. Ya. Nah itu kan termasuk ciri-ciri. Mengenali beda, Bu. Cara mengenali uang asli dilihat, diraba, diterawang. Kalau Bapak Ibu tahu, di sini ada namanya apa ini Bu? Benang. Ada logo BI-nya. Coba
Apa ya? Apa ya? Ada logonya, ada tanda yang tidak bisa ya Ada air maksudnya. tanda pengenal yang tidak bisa diduplikasi oleh yang lainnya, instansi atau apapun lainnya yang tidak bisa. Ciri-ciri uang Bapak Ibu kalau bisa saya di sini yang pasti ya, di mata uang kita ya itu ada gambar pahlawan. Kalau uang Rp50.000 ini ada gambar pahlawannya Insinyur Haji Juanda. Kemudian di sini ada, tentu saja ada nominal ya. Kalau ini bahan uang itu namanya nilai intrinsik ya. Kalau di sini ada nilai nominal. Umumnya di mata uang kita antara nilai intrinsik dengan nilai nominal itu lebih tinggi nilai nominal. Karena nilai bahan nggak sampai 50.000 gitu ya. Dan sampai detik ini negara kita belum bisa membuat bahan uang kertas. Kita masih impor ya. Sehingga uang ini benar-benar kualitasnya bagus. Makanya kalau sekarang itu lebih baik menggunakan e-money. Dengan e-money kita itu membantu pemerintah untuk mengurangi anggaran pembuatan uang kertas. Setiap minggu itu uang yang dihancurkan menjadi semacam briket ya, dihancurkan karena tidak layak untuk diedarkan, itu sekitar 2 miliar. Itu masih di Bank Indonesia Jember aja, belum bank-bank yang lain ya. Kenapa dihancurkan? Yaitu tidak memenuhi syarat karena 5J itu tadi ya. Jadi uang itu tidak boleh dilipat, maaf uang saya lipat, makanya lebih baik menggunakan dompet yang panjang ya. Tidak boleh dilipat, tidak boleh di staples, tidak boleh diremas, tidak boleh dibasahi, dan tidak boleh dicoreti. Biasanya yang ditulis I love you ya. Nah, sekarang saya tanya, mata uang yang kita gunakan 20.000, gambar pahlawannya siapa? Yuk, angkat tangan. Gambar pahlawannya siapa?
berapa nominal uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia? 75.000. Ada berapa? Ada uang 100 Nah, ini gara-gara berbicara uang. Gara-gara berbicara uang ada uang. sampai sewunya ceblok atau Monggo. Ada yang tahu? Ada berapa nilai? Ada berapa nominal uang rupiah yang dikeluarkan di percetakan tahun 2022? Ada berapa? Misalnya nominal 50.000. Caranya jangan yang terbaru mulai dari 70.000 dan perubahan dari 100.000 itu yang dulu itu tidak ada gambar slide-nya yang hologram itu, sekarang ada itu berapa ya? Ya, walaupun tidak lengkap. Ada ciri-ciri uang, Bu. Ciri-ciri uang, Bu. Klik ciri-ciri uang, bukan itu. Soal apa tentang uang? Coba Bapak Ibu, siapa yang bisa menjawab? Misalnya uang kita itu terbakar. Misalnya uang kita itu terbakar atau Rusak. misalnya dia nyimpen uang, kemudian uangnya itu dimakan rayap. Berat. Rusak. Kalau wanitanya jangan menjawab. Kalau nilai berapa persen? Saya katakan berapa persen? Ya. Uang tersebut bisa ditukarkan di Bank Indonesia yang tidak Yang rusak. yang masih bisa terbaca. 25%. 30. 20. Ya, 50. ya betul. Boleh tambahan. Sebenarnya ya, ini kalau uang ini kita bagi menjadi 3, Bapak Ibu, supaya kalau dibagi menjadi 3, ini minimal itu 2/3-nya ya, 2/3-nya itu bisa kalaupun ini rusak dimakan rayap ya, sepertiganya berarti ya 2/3-nya masih bisa ditukarkan ke bank manapun ya. Nah, itu padahal berarti bank tersebut tidak melaksanakan yang sudah diamanatkan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia sudah memerintahkan untuk bank-bank yang ada di Indonesia mau menukarkan uang-uang yang rusak. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat misalnya bagaimana kita membedakan sekarang itu kan banyak uang yang palsu ya. Uang palsu itu walaupun ada benarnya di sini, tetapi benarnya itu biasanya lurus. Kayak kita itu kan untuk yang asli itu kan apa? Agak iya, agak putus itu, tapi masuk kemudian keluar jadi kayak diinam, kayak di anyam gitu ya, kayak di anyam. Kemudian ciri uang kita itu
selain ada gambar pahlawan juga menunjukkan ada tempat pariwisata atau wilayah Tentang alam. wilayah di Indonesia ini ya, biasanya di. Coba saya tanya, uang berapa, nominal berapa yang di sana ada Raja Ampat? Ada Raja Ampat. 50.000 ya. 20.000. Ada Raja Ampatnya. Coba dilihat uang 20.000-nya tadi, ada Raja Ampatnya enggak? 20 ya. Gunung Bromo 5.000 dah. Wakatobi. Tapi contoh tadi. Ya. Ya, saya kasih. Goreng hadiah. Masih ada 5 Bapak Ibu. Karena berarti masih cari pertanyaan, saya tanyakan lagi. Tadi kan kita belajar tentang cinta, bangga, paham rupiah. Coba siapa? Siapa yang bisa menjelaskan tentang bangga rupiah? Ojo, itu. Yang lain, ayo sama Bapak, yang bisa menjelaskan cinta, bangga, paham rupiah. Bangga aja, satu aja, bangga aja. Ayo. Sebentar. Ayo kita kasih kesempatan yang belum dulu. Simbol kedaulatan bangsa. Ah, betul. Ya. Bapak Ibu, kenapa Pulau Sipadan dan Legitan itu menjadi milik Malaysia? Kenapa bisa direbut dari negara kita? Ini adalah bagian dari Karena tidak diurus. Alasan tidak diurus. Alat pertukarannya tidak pakai rupiah. Ah, betul. Ya. Nah, ini yang dikatakan bahwa rupiah itu kalau kita bangga jadi kedaulatan ya. Kita menjaga kedaulatan negara kita. Itu ya Bapak Ibu. Jadi ketika di suatu daerah tidak menggunakan rupiah berarti itu bisa dicaplok oleh negarawan. Kemudian kalau misalnya paham, yang menjawab paham rupiah maksudnya apa? Ya Bu Martin. Memahami bahwa rupiah itu adalah sebagai alat sah. Ini kayaknya sesuai dengan yang ada, paham. Tapi kulit juga dapat ya. Ya betul. Tinggal 2, ayo coba kita. Sekarang ada gambar pahlawan siapa di uang 2.000 rupiah? Mati murah. Di Ponorogo
batal. Husni Tamrin. Uang 75.000 yang diedarkan di tahun 2022, apakah masih berlaku sampai saat ini? Ada gambar siapa di uang 75.000? Ayo. Soekarno Hatta. Bisa siapa? Batal. Taruh loh. Ada di pinggir jalan. Tinggal satu. Uang Rp5.000 emisi 2016 itu gambar pahlawannya siapa? Idam Kolit. Jam, Mbak Idam. Hari ini berakhir dengan menyenangkan. Cara kita untuk sosialisasi kita bangga paham rupiah. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semua atas partisipasinya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.